Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, terlebih dahulu mari kita kembali menghadapkan hati kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang mencipta, mengatur dan memiliki segala isi langit dan bumi, yang maha menguasai segala sesuatu, maha mengetahui segala sesuatu, dan yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, maha melihat perbuatan kita, maha mendengar ucapan kita, dan maha mengetahui segala isi hati kita. Maka hanya kepadanya kita menyembah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan agar kita bisa senantiasa berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik kepadanya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimakumullah, kaidah Quran yang akan kita bahas dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah kaidah ke-14, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka apabila mereka tidak memenuhi seruanmu, memenuhi ajakanmu, maka ketahuilah bahwasanya mereka tidak lain tidak bukan hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Jemaah sekalian Allah, jadi kaidah ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwasanya apabila seorang hamba tidak memenuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya hamba ini hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Jadi hanya ada dua. Pertama, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kalau tidak, maka pastilah dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi tidak ada yang ketiga. Hanya ada dua kemungkinan, mengikuti Nabi SAW atau mengikuti hawa nafsu. Maka jemaah sekalian Allah, kita perlu tahu sebagaimana diterangkan oleh penyusun kitab ini, ya, bahwa kaidah ini diambil dari surat Al-Qasas ayat ke-48 sampai ke-50. Ya, konteksnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa. Maka ketika datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, maka mereka mengatakan, kenapa dia tidak diberikan sesuatu, ya, mukjizat yang sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Musa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan sikap orang-orang kafir pada saat kebenaran dari Allah itu datang kepada mereka. Maka orang-orang kafir yang tidak menerima kebenaran dari Allah ini, mereka mencari-cari alasan agar mereka mendapatkan celah untuk bisa tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh para nabi tersebut. Ya, tentunya juga termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beberapa balasan argumen, tapi tidak saya perpanjang di sini supaya kita fokus pada kaidah ini saja. Intinya kemudian pada ayat ke-50 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka apabila mereka tidak mengikuti seruanmu, ya, tidak memenuhi ajakanmu, maka ketahuilah bahwasanya mereka tidak lain tidak bukan hanya mengikuti
hawa nafsu mereka. Waman adallu, dan siapakah yang lebih sesat, mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah, dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang atau kaum yang zalim. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, lagi-lagi dalam penutup ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang mengikuti hawa nafsunya maka dia adalah orang yang paling tersesat. Orang yang mengikuti hawa nafsunya adalah orang yang paling tersesat. Wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya menjelaskan kebenaran, ya, menjelaskan apa yang baik, bermaslahat bagi manusia. Tapi apa? Orang-orang kafir yang tidak mau menerima dan mengikuti ajaran para nabi dan rasul ini, ya, mereka lebih memilih hawa nafsu mereka, sehingga mereka menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Kemudian ada garis bawah sedikit. Allah Subhanahu wa taala di sini menerangkan, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah sekalian rahimakumullah, ya, bahwa pada asalnya hawa nafsu itu bukan sesuatu yang tercela pada dirinya, juga tidak mesti terpuji. Jadi dia sifatnya netral, hawa nafsu. Namanya hawa nafsu, keinginan diri, tidak mesti baik, tidak mesti buruk. Maka yang buruk adalah ketika orang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan apa? Di dalam diri kita ada hasrat seksual, kan seperti itu. Kita manusia, makhluk hidup, salah satu cirinya adalah berkembang biak, dan itu melalui proses perkawinan. Ada hasrat seksual, dan ini merupakan bagian dari keinginan diri. Ketika orang melampiaskan hasrat ini tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia sesat. Tapi kita, ya, yang melampiaskan hasrat seksual ini dengan petunjuk dari Allah, dengan cara bagaimana? Dengan menikah. Ya, dengan menikah, ada tuntunan syar'inya. Maka apa? Kita mengikuti, atau bukan mengikuti hawa nafsu, jadi kita memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau dalam hal apa? Makan, minum. Ya, orang yang mengikuti nafsu makannya, ya, atau keinginan makannya, selera makannya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tersesat. Ya, yang halal, yang haram terserah, dia hantam semua. Yang baik, yang thayyib, yang tidak thayyib, hantam semua. Ini dia tersesat. Ya, tapi orang yang mengikuti atau memenuhi kebutuhan dirinya dalam hal makan dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia mendapat bukan tergolong orang yang tersesat. Kenapa? Karena dia mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam pemenuhan kebutuhan dan banyak hal lainnya. Maka di sini ada garis bawah bighairi hudan minallah. Sebab apa? Kata memperturutkan hawa nafsu itu artinya, kalau kata memperturutkan berarti apa? Sudah tidak ada lagi rambu-rambu, sudah tidak ada lagi ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, ya, semaunya saja, ini jelas. Tapi mungkin bahasanya apa? Memenuhi kebutuhan. Mungkin bahasanya lebih netral. Kata-kata butuh itu kan lebih sempit daripada keinginan, kan begitu kan? Ya enggak? Ya kan? Jadi keinginan, orang ingin belum tentu butuh. Tapi kalau orang butuh, pasti dia ingin, kan begitu? Ya, jadi kebutuhan itu sesuatu yang lebih sempit daripada keinginan. Maka memenuhi kebutuhan, ya, kita lebih netralnya di situ. Bukan memperturutkan hawa nafsu, keinginan diri. Karena yang namanya keinginan itu lebih besar lagi. Maka yang benar adalah kita memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar memperturutkan hawa nafsu atau keinginan diri. Nah ini. Nah, jamaah sekalian rahmatullah, ini pertama. Kemudian di sini yang menjadi syahid adalah firman Allah Subhanahu wa taala tadi, kaidahnya, dan di dalam, dan penulis kitab ini juga memberikan bukti lain atau dalil lain yang semakna dengan kaidah ini atau ayat ini, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian yang benar. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Maka kalau sudah jelas ya mana yang benar, maka selain yang benar ini apa? Batil. Begitu. Selain yang benar ini adalah batil. Maka jamaah sekalian Allah, ibaratnya apa? Hanya ada cahaya dan kegelapan. Ya, hanya ada yang benar dan yang batil. Hanya ada yang baik dan yang buruk. Hanya dua pilihan saja. Nah, cuma jamaah sekalian Allah, tentu kita perlu tahu bahwasanya apa? Di sini ada pemahaman seseorang tentang kebenaran, ya, itu nanti bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi sempat ini cerita sedikit. Kemarin ada sepasang bapak ibu ya, suami istri mau nyekolahkan anaknya, cari informasi tentang pondok. Datang ke kami, cerita, ngobrol-ngobrol begini. Akhirnya bukan membicarakan soal kurikulum pondok dan segala macam kegiatannya, tapi malah mendiskusikan masalah manhaj waktu itu, gitu ya. Dia membicarakan masalah ini, masalah agama lah ya. Jadi diskusi masalah agama. Jadi bukan masalah pondok. Jadi beliau hanya yang saya lihat jemaah sekalian, dan ini mungkin juga banyak. Jadi orang ketika melihat banyak perselisihan, orang bingung. Nah, gitu. Orang bingung, ini mana yang benar, seperti itu. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, tentunya ketika kita melihat perselisihan yang cukup banyak ini, ya, kita ada beberapa kalangan manusia dalam menyikapi perselisihan ini. Sebagian mereka mengatakan apa? Oh, sama-sama ini fulan ahli agama, ini fulan ahli agama. Akhirnya apa? Pasti enggak masing-masing pasti benar gitu. Enggak mungkin dia di kepala dia enggak mungkin ada yang salah, karena semua baik-baik, orang baik-baik semua kan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya sebagian orang memilih bahwa kebenaran itu relatif. Kebenaran itu relatif. Yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Gitu. Sampai mungkin orang bilang kita nggak perlu sampai menyalah-nyalahkan, pendapat orang, gitu. Karena yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, ini pemahaman, kalau kita bilang relativisme, gitu. Ya, jadi dia pandangan dia bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa mendapatkan atau memahami, meraih kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ini jamaah sekalian, ada sebagian orang. Jadi benar Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an, hadis. Ya, wahyu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi apa yang menjadi maksud ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an ataupun dalam hadis, itu tidak bisa, nggak boleh ada yang mengklaim bahwa dialah yang dia berhasil atau mampu meraih pemahaman yang paling benar dari dalil-dalil ini. Dia memutlakkan bahwa tidak ada orang yang bisa meraih kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tentunya jamaah sekalian Allah, tentunya pandangan yang keliru. Ya. Tapi di sisi lain jamaah sekalian Allah, ya. Di sisi lain ada juga mungkin sekelompok kalangan manusia yang yang merasa bahwa dalam setiap permasalahan yang ia ucapkan, yang ia lontarkan, ya, itu adalah kebenaran mutlak yang dipahami sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam maksudkan.
Artinya kalau dia sudah pegang pendapat ini, maka secara mutlak, ya saya bilang secara mutlak, maka pendapat yang lain salah. Gitu. Pendapat yang lain salah. Bisa dipahami ya, yang kelompok kedua ini ya. Artinya apa yang dia ucap? Jadi bahasanya kalau yang pertama itu relativisme ya, merelatifkan semua pendapat. Relatif itu maksudnya apa? Ya sesuai dengan apa? Kemampuan setiap orang masing-masing gitu. Yang benar itu sesuai dengan apa? Orang yang mengatakan. Tapi yang kedua ini apa? Mengatakan apa? Ya bahasanya apa? Kita bisa sebut absolutisme. Jadi dia memandang bahwa pendapat yang dia anut ini pasti yang paling benar. Gitu. Pendapat yang pasti paling benar dalam semua, saya bilang dalam semua permasalahan. Nah, jamaah sekalian Allah, dua titik ekstrim ini ya tentunya yang berlebihan. Ya, berlebihan. Yang tengah-tengah bagaimana jamaah? Yang tengah-tengah adalah kita pahami bahwa ada permasalahan-permasalahan yang memang itu bisa dipastikan ya bahwa seperti inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipastikan kebenarannya maksudnya gimana? Seperti dalam sumber hukum Islam itu ada yang namanya apa? Ijma'. Ijma' itu kan apa? Kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama setelah apa? Meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya wahyu sudah terputus. Ya, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, kemudian para ulama di setiap masa ya, mereka bersepakat tentang suatu masalah, berarti apa? Berarti bahwa ada poin-poin, doktrin-doktrin, ajaran-ajaran Islam yang memang dipahami ya oleh sekian banyak ahli ilmu, dan itu pasti benar. Pasti benar. Sebab apa? Rasulullah SAW ya pernah bersabda, la yajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersatu padu di atas kesesatan. Ya pasti kalau memang ada yang salah, pasti ada yang membantah gitu. Tapi tidak mungkin semuanya bersepakat dalam kesesatan. Karena itu termasuk salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala atas agama ini. Ya, salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah prinsip ini, bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW, umat ijabah ya, kaum muslimin ini tidak mungkin, mustahil bersatu di atas kesesatan. Maka jamaah sekalian Allah, kalau ada kesepakatan di antara para ulama, berarti itu menunjukkan bahwa masalah-masalah ini, ajaran-ajaran ini itu pasti benar. Dan yang menyelisihinya pasti pasti salah. Gitu. Pasti salah. Makanya kan sebagian ahli fikih biasanya mereka mengumpulkan ini ya masalah akidah juga ada, masalah fikih juga ada. Masalah-masalah yang memang disepakati, diijma'kan oleh para ulama, dikumpulkan, maka dengan berbagai macam riwayatnya. Maka siapapun yang menyelisihi ijma' ulama ini, maka bisa dipastikan mereka mereka sesat. Gitu. Tapi ada beberapa masalah yang memang jadi ada bagian masalah yang memang bisa dipastikan pendapat yang benar itu seperti apa. Tapi di sisi lain ada masalah-masalah yang masalah-masalah yang di situ ada perbedaan yang muktabar, bahasanya begitu. Perbedaan pendapat yang memang masing-masing pihak, masing-masing pendapat itu memiliki kadar kebenaran yang ya mungkin ada prosentasenya, ada tingkat kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Gitu. Jadi ibaratnya tidak semuanya absolut, tapi tidak semuanya relatif. Mana yang pasti absolut benar, yaitu salah satunya yang sudah diijma' oleh para ulama. Mana yang relatif? Nah, di sini nanti ada mungkin wawasan ilmu fikih kita nanti ya, hukum-hukum tertentu memang ada pendapat mazhab ini bagaimana, pendapat mazhab ini bagaimana. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Intinya jamaah sekalian Allah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berada di kalangan ekstrim yang tadi pertama ataupun
Yang kedua, ya, tidak kemudian Anda nggak bisa menyesatkan, atau mungkin kalau kata menyesatkan itu mungkin agak sensitif. Kita nggak bisa menyalahkan pendapat siapapun. Salah, ini pendapat yang salah. Ya. Pasti ada yang, kalau misalnya kalau orang berpendapat dengan sesuatu yang menyelisihi ijma, sudah jelas apa? Sudah jelas salah. Ya. Tapi kita juga nggak bisa mengatakan bahwa misalnya pendapat saya benar kalau memang ternyata ada pendapat ulama lain yang muktabar, ya, karena ada dalil-dalil tertentu yang mendukung pendapat dia, mengatakan apa? Berarti sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahli fikih, ulama fikih, pendapat saya benar tapi mungkin salah, ya, ada kemungkinan salahnya, sedangkan pendapat yang lain keliru dalam pandangan saya tapi boleh jadi ada benarnya. Nah, ini masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, yang repot jemaah sekalian Allah, nah di sini setelah kita paham masalah itu, ya, pembagian masalah-masalah agama ini dibedakan seperti itu. Nah, di sini penulis kitab ini mengatakan apa? Yang menjadi problem adalah ketika seseorang, antara lain ya tadi, dia mencari fatwa, ya, ulama-ulama yang yang sesuai dengan hawa nafsunya, gitu. Ketika dia misalnya punya masalah, kemudian bertanya kepada seorang alim, lalu dengan mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan kepentingan dia, akhirnya dia cari-cari ulama lain yang boleh jadi bisa sesuai. Nah, ini jamaah, ya, walaupun ya sebenarnya pembanding, ya, kalau misalnya kita bilang misalnya ke dokter, ya, kita misalnya dapat vonis seperti ini, kemudian kita minta pendapat dari dokter lain, ya, second opinion lah, ya, misalnya pertimbangan lain, mungkin ada yang lebih akurat, ya, kita berharap seperti itu. Maka sebenarnya tidak apa-apa kita membanding-bandingkan, ya, membanding-bandingkan pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, ya, tapi pembandingannya ini harus betul-betul didasarkan pada pada dalil, ya, bukan apa yang cocok dengan kita. Nah, itu. Nah, ini permasalahan ini tentunya jemaah sekalian Allah, sesuatu yang sangat lembut sekali, ya, dalam hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya Maha tahu, ya, pada saat seorang hamba dia mencari-cari kebenaran, apakah betul-betul dia membanding-bandingkan beberapa pendapat itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada, atau hanya agar sesuai dengan hawa nafsunya. Intinya jemaah sekalian rahimahullah, ya, kita harus betul-betul mentajrid, artinya menjauhkan, ya, diri kita dari hawa nafsu. Ada beberapa cerita di sini disampaikan oleh penyusun kitab ini, ketika beliau berbeda pendapat, ya, dengan sebagian orang, ya, kemudian disampaikanlah kepadanya dalil-dalil. Oh, kan begini, pendapat begini, ulama bilang begini. Ya sudahlah, kata penyusun kitab ini, beliau mengatakan, sudah, kita tinggalkan masalah perbedaan para ulama dalam masalah ini. Sekarang tidak disebutkan, ya, masalahnya apa, tapi cuma dikatakan begini. Coba kamu tanya hati kecilmu ketika kamu melakukan perbuatan ini, ya, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Gak usah bahas masalah pendapat para ulama tentang masalah ini. Tanya, saya cuma mau tanya perasaan kamu ketika mempraktekkan perbuatan ini, apa yang dirasakan? Maka orang itu mengatakan ya, memang sih saya nggak tenang juga ini, gitu. Saya nggak tenang. Artinya ada sesuatu yang menjanggal di hati saya. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah selesai masalah. Artinya dengan rasa tidak nyaman saja itu sudah menjadi bukti bahwa pendapat yang dia ambil ini sesuatu yang ada masalah di dalamnya. Karena Rasulullah SAW ya jelas sudah pernah menjelaskan, ya, bahwasanya albirru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi alqalb. Yang namanya kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat hati itu nyaman, kemudian jiwa itu tentram, gitu. Sedangkan wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadr.
Sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang apa? Yang mengganjal ya, di hati dan meragukan. Ya, ada keraguan, ini benar nggak sih seperti ini kalau saya lakukan? Nah, gitu. Itu jamaah sekalian. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memasang satu perangkat di dalam jiwa kita yang nggak akan mungkin apa? Yang nggak akan mungkin bisa di off-kan. Oh, dia maksudnya apa tuh? Perangkat itu apa namanya? Fitrah. Ya, hati nurani. Sehingga kalau kita misalnya secara akal, wah ada dalil begini, kemudian secara hati nurani kok kayaknya ganjel ya ini. Nah, itu berarti sudah ada masalah. Ya, bertentangan dengan fitrah. Dan di sini jamaah sekalian, istilahnya apa? Ada satu sikap yang buruk, yaitu tatabbu'ur rukhas. Tatabbu'ur rukhas itu artinya apa? Mengikuti rukhsah, artinya pendapat-pendapat janggal ya setiap mazhab pada sekian banyak masalah. Jadi pendapat-pendapat janggal yang agak mungkin tidak didukung oleh dalil ya, tapi pernah diucapkan oleh para ulama mazhab. Nah, biasanya ada orang-orang tertentu yang mengumpulkan pendapat fulan begini, pendapat fulan begini. Ya. Padahal ketika diucapkan oleh ulama tertentu, boleh jadi mereka belum tahu dalil yang bertentangan dengan pendapat mereka. Sementara kita misalnya di zaman ini ya, dengan teknologi informasi yang sudah cukup terbuka ya, kita bisa bahkan mungkin yang ngerti bahasa Arab saja sudah bisa mengerti itu sekian banyak dalil yang digunakan, itu bisa membandingkan. Kalau zaman ulama dulu mungkin ada hadis-hadis yang belum sampai kepada mereka mungkin ya. Kalau sekarang sudah sangat mudah sekali ya. Maka tadi ketika kita membanding-bandingkan suatu pendapat harus didasarkan pada kekuatan argumennya, kekuatan dalilnya, bukan pada selera hawa nafsu kita. Seperti itu jemaah. Nah, ini saya sebutkan cuman ini aja pengalaman Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ya. Beliau mengatakan beliau mengatakan pada dirinya sendiri ketika suatu saat ya, seorang imam Ibnul Jauzi, beliau mengatakan ketika beliau mengambil suatu pendapat yang beliau sendiri rasakan sebenarnya ada yang janggal ya. Tapi beliau Beliau mengambil pendapat tersebut. Lalu di sini beliau berdialog. Jadi ada dialog. Beliau menulis ya tulisan. Ya. Ada dialog antara beliau dengan dirinya sendiri. Ya. Intinya apa? Beliau mengatakan kan sudah ada ulama yang mengatakan pendapat ini, kemudian juga ada dalil begini-begini. Tapi kemudian beliau katakan innaki ta'awwalti ma la ta'taqidin. Ya. Sungguhnya engkau telah memahami sesuatu yang tidak engkau yakini. Ya. Falau ustuftiti lam tufti bima fa'alti. Kalau saja misalnya engkau ditanya oleh orang lain, ya, bagaimana hukum masalah ini, maka engkau tidak akan menjawab sesuai dengan apa yang engkau ingin lakukan. Nanti kalau ada orang tanya, ya, padahal dia melakukan ini, tapi kalau misalnya ada orang tanya gimana hukumnya, dia nggak akan menjawab sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Karena berat kalau ada orang lain tahu dia melakukan hal itu. Gitu. Ini jamaah sekalian. Jadi inti dialog ya Ibnu Jauzi seperti itu. Ya, intinya jamaah sekalian Allah? Ya tadi kembali pada ketentraman jiwa, ya. Ketentraman jiwa. Tentunya dalam hal ketentraman ini pun dilihat orangnya. Kalau orangnya masih punya cahaya iman, ya, kehati-hatian dalam mempraktekkan ajaran agama, ya, maka dia adalah orang yang insyaallah akan diberi taufik oleh Allah sehingga tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa, ya, banyak melakukan dosa, ya, namanya hati nuraninya ini sudah mungkin sudah cukup gelap, ya, untuk bisa melihat kebenaran, ya, sehingga ya orang-orang seperti ini tidak bisa kita katakan misalnya ya ada orang kita tahu mungkin dia sudah banyak melakukan dosa, kemudian punya pandangan-pandangan menyimpang, kita nggak bisa bilang lagi
Coba aja kamu minta fatwa kepada hatimu. Gitu. Istafti qalbak, sebagaimana apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Istafti qalbak artinya apa? Mintalah fatwa kepada hatimu. Nggak bisa kita katakan ini kepada orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena hatinya sudah gelap. Ya. Yang kita ucapkan ya istafti qalbak, ya ucapan seperti ini kita tujukan kepada orang-orang yang memang masih kita lihat pada dirinya ada kebaikan. Ya coba aja kamu tanya dirimu sendiri. Kamu nyaman nggak? Ya kalau misalnya melakukan hal-hal seperti ini, nggak nyaman, berarti sudah. Ya, berarti ada permasalahan. Maka minta tolong kepada Allah supaya diberikan jalan memahami yang benar. Demikian ya Mas. Jadi inti dari kaidah ini ya kita harus hati-hati ya dalam memahami permasalahan-permasalahan dalam hal agama, dan jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Demikian. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ya, begitu Pak. Begini Ustaz. Saya mau coba menyampaikan sesuatu yang saya tangkap dari Ustaz. Kesimpulan. Betul atau tidak. Ya. Jadi yang saya tangkap dari Ustaz hubungan dengan malaikat berat itu dari tentu saja pada akhirnya itu yang masih lurus. Jadi kalau itu yang sudah dia lurus tentu saja jawabannya akan berbeda dengan yang lurus dari bila orang Islam. Tentu saja akhirnya akan berbeda dengan orang-orang yang non-Islam. Misalnya saya andai kata makan daging babi misalnya, itu tentu saja dikatakan akan menjalankan tidak. Tapi tentu saja kalau orang-orang yang non-Islam akan nggak ada masalah gitu ya. Kira-kira gitu. Betul. Ya. Betul. Barakallahu fiik. Jadi ya kalau misalnya dia sudah di luar Islam, ya mungkin kita juga debatnya mungkin juga tentu kita nggak akan pakai Al-Quran, nggak pakai Sunnah, ya. Tentu juga ya menggunakan sumber-sumber yang memang disepakati kan begitu. Kalau nggak bisa kita tanya aja hatimu gitu kan, ya susah nanti nggak bakal ketemu. Kalau cuma soal tanya hati itu juga sesuatu yang sifatnya kan pribadi, ya kan. Bagi orang tertentu mungkin dia nyaman-nyaman aja, tapi oleh karena itu jamaah sekalian Allah, fitrah ini atau hati nurani ini memang ya di samping didukung dengan akal pikiran, logika, tapi di atas itu semua ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak bisa berdiri sendiri, namanya fitrah itu nggak bisa berdiri. Karena apa? Kita nggak bisa punya ukuran untuk menegakkan hujah. Ya, nggak bisa. Bahkan orang yang sudah menyimpang sekali, misalkan kalangan LGBT misalkan, ya, mereka mengatakan bahwa ya itulah mereka ingin identitas mereka diakui masyarakat karena mereka merasa itu sesuatu yang wajar-wajar aja. Nah, begitu. Ya, karena sudah kebalik. Nah, itu. Jadi nggak bisa kita terapkan pertanyaan istafti qalbak ini kepada orang-orang seperti ini. Gitu. Oke. Ada lagi mungkin? Iya Mas. Ini berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini berkaitan dengan pernyataan sebelumnya dari Mas Sugeng. Tolong yakinkan kepada saya lagi Ustaz, haramnya musik Ustaz. Karena itu suatu bahasa yang mungkin sensitif ya. Namun juga saya rasa itu penting sekali karena zaman sekarang itu anak muda pasti condongnya menyukai musik. Dan kalau misal pun mengobrolkan perkara keharamannya itu pasti jadi bahan perdebatan yang lumayan panjang karena yang pro dengan musik itu selalu berdalih kalau ada musik yang justru itu dirasa dalam sekali berkaitan dengan hati dan mudah masuk dakwah itu dari musik itu. Saya kira masuk. Iya. Iya Mas. Jadi gimana ya?
jawabnya kalau suruh meyakinkan dalam beberapa menit. Intinya, okay. Mungkin saya bisa bilang ini dari pengalaman pribadi, ya, bukan sesuatu yang saya banggakan, tapi memang saya sampaikan ini. Katakanlah ya, jenis genre musik yang katakan mungkin orang sebut dulu, sebagian orang nyebutnya musik Islami dengan nasyid-nasyid seperti itu. Ya. Apa yang saya perasakan belum, ya mungkin beda juga, mungkin pengalaman, kalau dibilang pengalaman pribadi ya akan dirasakan berbeda. Tapi pernah suatu saat ya, dalam tahapan hidup saya itu tidak menghilangkan kegundahan. Ya, mungkin orang akan berpandangan ya itu bisa bikin tenang, bikin ini, tapi ternyata ketika semakin didengarkan, ya itu tidak. Pertama yang saya simpulkan waktu itu ya, kegundahan saya tidak hilang. Itu pengalaman pribadi saya. Gitu. Artinya jamaah sekalian rahimahullah, tentu sesuatu yang membuat orang nyaman, membuat orang nikmat, ya, membuat orang senang, pasti pasti akan dia larut gitu. Ya. Larut dan terus dia ikuti. Sama lah seperti kemarin ya. Kita kalau mendapatkan kenikmatan sesuatu, maka akan ada rasa ketagihanan begitu. Gitu kan ya. Prinsipnya gitu. Itu dalam kata ketagihan di sini mungkin kurang tepat ya, tapi akan dia pengen dapat lagi, ingin lagi. Itu apapun, rumusnya kenikmatan apapun, baik yang positif maupun yang negatif. Ya. Karena kalau saya sering bilang hidup itu soal rasa gitu ya, bukan soal tahu. Kalau orang tahu aja sekali aja udah selesai gitu kan. Tapi ini soal rasa, dia pengen lagi, ngerasain lagi. Nah, kalau misalnya dia terus dia ikutin, dia terus begitu ngikutin terus, maka sebenarnya ya efeknya tuh sudah bisa terlihat dari dari perilaku dia sehari-hari. Ya, misalnya begitu. Misalnya apakah ada misalnya ya katakan penelitian ya, wallahu a'lam mungkin atau mungkin pengalaman pribadi lah. Apakah sudah pasti orang yang mengikuti atau sering mendengarkan katakan musik-musik ini perilakunya menjadi lebih baik? Itu aja bisa dilihat dari perilaku sehari-hari secara zahir saja. Saya pikir begitu mungkin. Ya. Sekarang contoh saja, misalkan pertanyaannya begini, mana yang lebih dia sukai kemudian ketika ditawarkan ya dua pilihan, mau mendengarkan Al-Quran, baca Al-Quran, atau dengarkan musik? Itu aja ya toh. Kalau misalkan dia lebih suka dengerin musik, ya berarti kan jadi musik lebih agung daripada Al-Quran gitu. Makanya sebagian para ulama menjelaskan tidak akan berkumpul ya antara kesukaan mendengarkan nyanyian atau musik dengan kesukaan membaca Al-Quran. Jadi saya kira itu saja. Jadi kita lihat efek dari mendengarkan musik itu. Kalau misalkan ternyata semakin sering dia dengerin musik, semakin senang baca Al-Quran, ya saya yakin musiknya akan hilang. Kalau dia asik baca Qurannya, kan begitu. Kan gitu ya, ngerti ya Pak? Artinya kalau semakin dia sering dengar musik, dia semakin senang baca Quran, maka musiknya dia akan hilang, dia akan baca Quran aja. Gitu. Ya itulah jemaah. Ini baru satu hal ya. Artinya kalau memang ini belum bisa jadi standar penilaian, ya perilaku dia sehari-hari seperti apa. Gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Dan sebagaimana dijelaskan oleh seorang sahabat ya, sebagian salam mengatakan kalau orang dengar musik maka ada kenifakan masuk dalam hatinya. Ya, ada kenifakan, dan itu tentunya dirasakan, disadari oleh orang-orang yang memang mengerti kondisi hatinya. Gitu. Jadi musik itu apakah membuat imannya meningkat atau semakin menurun? Ya itu nanti dilihat dari efek dari dia mendengar musik-musik itu. Saya kira itu yang masih bisa saya ini kan. Ya intinya dilihat dari kesukaan membaca Al-Quran ataupun amalan-amalan lain
Dan ya kalau mau panjang lebar nanti insya Allah ya setelah ini nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita dan kita akhiri ya, selesai ya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan taufik untuk beramal dengan ilmu yang kita miliki. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.